selamat datang di Pawon Opini. Untuk kalian yang doyan beropini tanpa basa-basi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Dari tokohnya siapa, yang pertama membawa Islam ke Nusantara ini siapa. Untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya lagi, kita langsung saja nih, langsung tanya ke temen aku yang dua ini. Ada Mas Didit sama Mas Danu ini. Siapa saja kiranya yang mau langsung menjelaskan? Mas Danu dulu. Oh ya, oke. Kita langsung menjelaskan ke Mas Danu dulu ya. Kita urutan. Nanti Mas Didit juga dapat bagian nih, bagiannya yang paling banyak nanti. Oke, langsung saja Mas Danu. Silahkan. Tonton terus. Terima kasih. Aku di sini mau menjelaskan atau menceritakan sejarah Islam masuk ke Nusantara, khususnya di Jawa ya. Ada beberapa tokoh di sini yang memulai atau mengawali mengajarkan ilmu agama Islam. Contohnya Syekh Subakir. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu siapa itu Syekh Subakir ya. Subakir. Jadi Syekh Subakir ini dikutip dari beberapa situs yang aku baca dan aku kumpulin. Syekh Subakir ini adalah utusan dari Sultan Muhammad I Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1404 Masehi. Tentunya Syekh Subakir ini juga nggak sendiri, dia ditemani sama pamannya atau yang bisa kita kenal atau yang biasa kita kenal itu Sunan Gresik. Syekh Maulana. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Di kemudian hari sepak terjang Syekh Subakir seperti apa sampai bisa berhasil menyebarkan agama Islam. Padahal sebelumnya dari Sultan Muhammad I itu udah mengirim beberapa ulama-ulama, tapi sayangnya pulang dengan tangan kosong, tangan hampa atau bisa disebut galah. Karena memang tradisi dari rakyat kita sendiri pada waktu itu masih menganut ajaran leluhur, nenek moyang ya Mas. Iya, nenek moyang. Nah, situasi masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa sebelumnya itu masih dengan kasta. Nah, contohnya kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, Sudra. Dari keempat kasta tersebut, mereka menggolongkan kasta itu jadi golongan manusia tertinggi di kasta tersebut. Tertinggi, kemudian tingkat bawahnya. Jadi dengan kedatangan Syekh Subakir itu ingin menghilangkan tradisi itu untuk menyamaratakan antar golongan, tidak ada yang dibeda-bedain. Nah, intinya misi itu tersebut kayak gitu, menyebarkan agama Islam, terus menyebarkan hal yang baik, kebajikan. Nah, bagaimana ceritanya Syekh Subakir menyebarkan agama Islam itu nanti kita bisa dengar sendiri dari teman kita ya, atau ini kakak saya dia dari Weleri. Jauh-jauh loh, dari Weleri loh. Itu pesisir utara Jawa ya, itu arah Kendal. Dia lebih tahu nih sejarah Jawa itu seperti apa, Islam masuk Jawa itu seperti gimana. Mungkin bisa dijelasin. Ini Mas Didit ini emang spesialis. Dalam artian spesialis itu kalau ketemu, kita kan udah lama gak ketemu ya Mas ya. Kalau ketemu itu Mas Didit selalu kalau ada kesempatan ngobrol-ngobrol atau jagongan kayak gini lah, dianya itu selalu lebih seringnya menceritakan ke temanya sejarah ya Mas ya. Nah, dia paham nih kalau masalah sejarah, paham dia, makanya kita berdua undang dia ke sini jauh-jauh dari Weleri untuk menjelaskan ini Mas, karena ini penting, tentang sejarah itu penting Mas. Ya, bisa langsung diceritakan Mas ke kita sama ke penonton, bisa langsung diceritakan. Kenalin dulu lah. Terima kasih, ini sebagai undangan terhormat ini saya. Sama-sama Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini jauh-jauh diundang ke sini katanya sudah jadi narasumber. Wah, kayaknya kok resmi sekali nih Mas ya, narasumber kan dapat bayaran berapa ini, saya sudah mikir dari Kendal itu udah mikir-mikir nanti saya gaji berapa ini jadi narasumber seperti ini. Lebih tepatnya kita berdua sharing dengan orang yang lebih tahu itu. Nah, sebenarnya belum pandai sekali saya menceritakan sejarah, cuman saya sedikit-sedikit mempelajari. Hobinya saya juga kalau ngumpul-ngumpul sama adik-adik saya ini, teman-teman saya ini, saya sukanya menceritakan tentang sejarah. Biar kita itu tidak ketinggalan sejarah. Apalagi kan sekarang di negara kita itu ada budaya-budaya yang dari asing masuk,
meninggalkan budaya-budaya leluhur kita. Oh iya, betul. Ya. Itu generasi-generasi sekarang juga sangat minim pengetahuan sejarahnya, sangat minim. Karena apa? Karena tergerus oleh modernisasi zaman. Iya. Contohnya itu yang nyata aja kita temui sehari-hari, Mas. Kayak anak-anak kecil, karena anak-anak kita umur 15 tahun ke bawah itu gemar itu apa, videonya joget-joget itu apa? Video joget-joget pokoknya lah. Kalau generasi kita milenial berarti ya maksudnya ya. Kalau generasi milenial udah apaan sih? Iya. Kalau yang waras menurut saya apaan sih? Gak penting video-video kayak gitu. Nah, makanya itu sebagai generasi penerus harusnya jangan sampai ketinggalan zaman. Intinya jangan meninggalkan sejarah yang diajarkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Jangan sampai ketinggalan zaman terdahulu. Iya, nah, kita harus tarik ke belakang ya sejarah itu maksudnya. Nah, tadi saya ini adik saya ini kedua ini adik kandung saya ini. Ini gak mirip tapi kayaknya si Mas Didit ini udah terkontaminasi radiasi nuklir sama sebenarnya bukan nuklir Mas, radiasi X-ray ini karena saya kerjanya kan di bidang radiologi jadi iya. Mas. Tabrakan sinyal menghasilkan seperti ini. Oke, ini saya sangat senang sekali nih disuruh diskusi tentang sejarah. Nah ini tadi Danu menceritakan tentang sejarah Islam Nusantara khususnya di Pulau Jawa. Masuknya di Pulau Jawa. Dan diceritakan juga tadi ada salah satu tokoh ulama besar yang dikirim dari Kaisaran Persia di Turki untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya di Pulau Jawa. Yaitu beliau, kita sudah tahu ya, mungkin sedikit banyak ya, kita tahu namanya Syekh Subagir. Jadi gini Mas. Awal mula Syekh Subagir datang ke Nusantara khususnya Pulau Jawa itu memang misinya itu bukan misi beliau pribadi atau misi beliau sendiri ya, karena Mas itu juga tadi sudah menceritakan diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Ottoman di Turki sekarang. Jadi Syekh Subagir ini beliau ini ahli Mas, ulama cerdas, ahli di bidang sakti lah ya. Nah, kalau kita bilangnya sakti mandraguna. Nah, jadi beliau ini spesialis ruqyah, spesialis ruqyah, terus spesialis penumbalan. Kalau orang Jawa bilang itu spesialis penumbal. Karena kita tahu konon Pulau Jawa ini terkenal dengan hutan yang sangat angker sekali, Mas. Nah, banyak istilahnya makhluk-makhluk bangsa jin yang sangat jahat. Nah ini beliau Syekh Subagir ini memang ditugaskan untuk istilahnya membersihkan hal seperti itu. Karena di Pulau Jawa juga ada namanya danyang ya, kalau secara Jawanya itu kita danyang. Oh ya, danyang itu. Kalau secara Jawa itu danyang. Kalau bahasa Indonesianya itu penguasa tanah Jawa dari bangsa itulah jin. Itu ada danyang itu yang kita kenal sebagai Kiai Semar atau dulu yang kita kenal lagi itu kalau cerita-cerita tentang pewayangan itu kalau Kiai Semar itu kan hitungan dari dewa kan. Nah, dulu kan dewa. Bisa dikenal juga dengan nama Sang Hyang Ismoyo. Singkat ceritanya gini Mas, sejarah yang saya baca, yang saya pelajari juga dulu Syekh Subagir ini masuk ke Pulau Jawa ini bertemu langsung Mas, berinteraksi dengan si Nyai Semar itu, si danyang tanah Jawa ini. Intinya Syekh Subagir ini mau memperkenalkan agama yang baik lah istilahnya, suci ajaran suci yaitu Islam. Ini masih berdebat ini Mas, kan di Pulau Jawa ini sebelum ada agama yang mau disebarkan oleh Syekh Subagir ini kan ada agama Buddha, kalau istilahnya apa ya namanya itu, agama Buddha, Kapitaya apa itu Mas? Kapitaya itu ya, agama Kapitayan. Agama Kapitayan, sebagian masyarakat di Pulau Jawa ini masih mempercayai dengan teguh sekali nih, kukuh sekali ini. Datang si beliau Syekh Subagir ini untuk menyebarkan
itu Mas, ketemunya Syekh Subakir dengan Kiai Semar Bodono itu yang dibicarakan apa Mas? Jadi gini Mas, sejarahnya jadi antara Syekh Subakir dengan Kiai Semar Bodono ini, beliau berdua ini Kiai Semar ngasih perjanjian, membuat perjanjian sama Syekh Subakir ini supaya misinya Syekh Subakir ini tetap berjalan. Nah, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya Mas, karena iya. Menurut silsilah, menurut tata kramanya istilahnya kalau kita ya, sopan santunnya Syekh Subakir ini kan tamu istilahnya, jadi menjunjung tinggi kesopanan etika baiknya ke tanah Jawa ini seperti apa, seperti itu. Nah, singkat cerita Kiai Semar Bodono ini ngasih syarat ke Syekh Subakir boleh menyebarkan agama Islam di Nusantara, tapi dengan syarat satu, tidak boleh ada paksaan Mas, karena budaya orang Jawa dulu masih memegang ukuh agama dari leluhurnya zaman dahulu. Tidak boleh secara paksa. Berarti nggak boleh secara paksa, berarti harus ada kesadaran sendiri. Harus ada kesadaran sendiri. Dan gimana caranya Syekh Subakir itu untuk meyakinkan masyarakat Jawa mengenal jauh lagi tentang agama Islam. Terus yang syarat kedua itu tidak boleh meninggalkan budaya Mas, karena kita tahu namanya Jawa itu budaya itu masih kental sekali Mas, dengan adat-adat yang istilahnya leluhur kita yang sudah ada itu, kita dahulu adat-adatnya masih kental sekali, warisan budaya kan masih kental sekali Mas. Itu tidak boleh menghilangkan budaya seperti itu. Dan raja-raja terdahulu juga tidak boleh menghilangkan budaya seperti juga. Jadi Syekh Subakir ini silakan menyebarkan agama Islam dengan caranya beliau seperti apa, tapi jangan ada paksaan dan tidak boleh menghilangkan adat dan budaya yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalau aku boleh nanya nih, maksudnya antara Syekh Subakir dan Kiai Semar ini kan bertemu untuk mendapatkan perjanjian yang saling disepakati. Itu apakah ada peperangan atau hanya diskusi atau apalah itu, dan jangka waktunya itu berapa lama? Jadi gini prosesnya Mas. Jadi perlu Mas tahu ada banyak versi Mas. Ada banyak versi. Seperti ini perang sama Kiai Semar Bodono. Wah, itu kan versi banyak dari versi beberapa masyarakat. Banyak masyarakat cerita-cerita yang sudah pernah mungkin didengar oleh masyarakat kita. Sebenarnya gini, beliau berdua itu tidak ada peperangan. Yang ada itu diskusi secara apa ya istilahnya, secara ya kita sebagai orang awam kan ya kita kenal seperti itu harus ada, bukan dari terus sebagai itu melawan anak buahnya Kiai Semar Bodono itu, bukan. Pada garis besarnya itu bukan interaksi antara Kiai Bodono dengan Syekh Subakir ini. Interaksi lah, intinya nggak perang lah seperti itu. Nggak ada perang fisik. Nggak ada perang fisik sama sekali. Seperti itu. Baik. Jadi intinya dengan cara kesepakatan bersama, gitu ya. Terus jangka waktu antara Syekh Subakir dan Semar Bodono ini untuk mendapatkan sama-sama setuju nih, itu berapa lama? Kalau secara spesifiknya berapa lama, kita kan belum mengenal waktu. Kalau sejarah yang saya baca Mas, itu sampai bertahun-tahun untuk meyakinkan Danyang Pulau Jawa ini. Prosesnya itu bisa dibilang dari 0 sampai maksimal. Sampai maksimal itu ya. Persisnya kurang tahu, cuman bertahun-tahun. Perkiraannya bertahun-tahun lah seperti itu. Untuk lokasi sendiri, untuk
lokasi mereka berinteraksi itu kan katanya ada. Nah, ini sangat penting sekali nih Mas. Menarik ini. Biar teman-teman juga tahu sejarahnya. Ya. Ini kan biasanya kan kalau ada dua tokoh penting yang bertemu itu biasanya tempatnya itu selalu diingat ya Mas. Pasti selalu diingat kan. Ya, ini makanya ini penting sekali buat pengetahuan sejarah kita bersama. Jadi Sesu Bagir ini berinteraksi dengan Jawa. Semar itu ya itu spesifiknya itu di Kabupaten Magelang. Nah, karena Gunung Tidar ini Jawa Tengah ya Mas ya. Gunung Tidar ini tempat titik sentralnya atau pakunya tanah Jawa ini ada di saya di Gunung Tidar. Oh benar, tapi memang dari geografis ya, kalau di Pulau Jawa itu memang tanahnya itu di situ. Iya. 0 kilometernya. 0 kilometernya kalau kita 0 kilometernya Pulau Jawa itu lihat peta, tanahnya memang masuk dari akal. barat ke timur, utara ke selatan itu tanahnya di situ. Ternyata itu ya, intim itu, spesifik itu dari zaman dulu udah mikirin kayak gitu. Iya. Seperti itu Mas. Menarik banget sih ya buat pengetahuan, buat sedikit tahu. Nah, setelah Sesu Bagir itu menjalankan misi sampai kesepakatan itu terjadi, Sesu Bagir itu kan habis itu pulang. Kalau menurut sejarah itu kan pulang. Belum Mas. Kalau menurut sejarah, setelah Sesu Bagir membersihkan, istilahnya menumbalkan, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini, ada beberapa tempat misi Sesu Bagir ini. Tapi titik-titiknya sudah tertarget dan tersistematis dan tertarget. Ya, selain di Puncak Tidar, Sesu Bagir ini juga membersihkan beberapa tempat angker khususnya di tanah Jawa. Kalau spesifiknya di mana kan saya juga kurang tahu. Mungkin kalau merujuk ke tempat angker itu mungkin bisa jadi Alasoban misalnya. Ya, mungkin seperti itu yang kita kenal. Yang berbau-bau mistisnya kental banget itu termasuk mungkin pantai selatan membersihkan ya intinya gitu ya seperti itu. Belum langsung pulang jadi masih punya misi lagi selain di Gunung Tidar. Sentralnya Pulau Jawa itu masih punya misi lagi di daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah angker untuk membersihkan itu semua. Seperti itu Mas. Seperti yang sejarah tuliskan, Sesu Bagir itu memang ahli-ahli dalam seperti itu ya, berbagai bidang seperti itu. Jadi memang misinya membersihkan hal seperti itu. Nah, setelah itu apakah ada penerusnya? Nah, setelah keberhasilan Sesu Bagir menyebarkan agama, melakukan misi menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya Pulau Jawa ini, itu ada salah satu tokoh Wali Songo yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Itu sebagai penerus perjuangannya Sesu Bagir, bukan meneruskan sebenarnya, mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Ini buat kalian yang lahir di turunan Jawa asli pasti tahu, pasti kenal nih siapa kan Sunan Kalijaga. Jangan sampai aku nggak kenal. Bisa dipertanyakan ke turunan Jawa aslinya kalian itu bisa dipertanyakan kalau sampai nggak kenal siapa kan Sunan Kalijaga ini. Bisa jauh gitu ya. Atau bisa disebut dengan Raden Syahid. Raden Syahid ini terkenal wali Songo termasuk yang paling cerdas, paling pintar. Strateginya untuk mengembangkan Islam di Pulau Jawa. Kalau nggak salah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid ini anak atau anak, kalau kita bilang sekarang itu bupati ya, Temanggung ya, Adipati. Keturunan Ronggolawe dulu. Ronggolawe ya. Ronggolawe itu termasuk petingginya Majapahit waktu itu ya. Ronggolawe. Baik, berarti dari situ aja kita udah tahu ya sejarah Wali Songo itu dari mana. Nah, sampai ke 9 wali itu kalian harus tahu juga. Kita nggak perlu inilah, pasti semua tahu karena itu pelajaran SD mungkin ya. SD udah diajarin ya. Dan dengan gini Mas, dan dengan keberhasilan Sesu Bagir menyebarkan agama Islam khususnya menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya di Pulau Jawa ini, nama Sesu Bagir itu terkenal.
di kalangan masyarakat, di kalangan raja, di kalangan bangsa bangsawan, semuanya itu semua tahu lah. Dan beliau itu dikagumi mas, dikagumi di kalangan para pendekar zaman terdahulu, para penganut ilmu gaib dan kanuragan yang memang di Pulau Jawa itu seperti itu. Ya, aku pernah baca sih yang soal itu. Syekh Subakir ini memang terkenal sampai penganut agama Islam terdahulu itu sampai fanatik kalau nggak salah. Iya. Fanatik, benar sampai fanatik. Akhirnya Syekh Subakir ini merasa kefanatikan itu bisa merubah akidah ya. Iya. Ya seperti itu. Jadi jalan satu-satunya Syekh Subakir ini menyerahkan kepada Wali Songo mungkin ya untuk menyebarkan agama Islam. Khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus Syekh Subakir ini kalau nggak salah pulang ya. Ya pada tahun 1462 sebelum Pas Masehi ya, saya Subakir pulang ke Iran karena saya Subakir juga melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap saya Subakir ini dengan untuk menjaga akidah umat Islam, menjaga ketauhidan. Menjaga ketauhidan. Seperti itu. Biar kepercayaannya itu enggak ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh. Khususnya ke Syekh Subakir ya. Biar untuk dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Seperti itu. Terus kalau yang penerusnya kan yang mengembangkan ajaran Islam itu kan Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau memakai metode kesenian ya mas ya. Iya. Lebih paham mas ya pasti. Jadi gini, sebelum kita mengenal kesenian ada sekarang itu kita juga perlu tahu sejarah kesenian itu seperti apa dan dari mana asal usul kesenian itu. Setelah saya Subakir ini pulang ke Iran dan beliau wafat dan beliau ini menurunkan generasinya untuk mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Dia menunjuk salah satu wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai sunan yang sangat cerdas. Strateginya untuk berdakwah itu sangat cerdas, efektif dengan cara mengumpulkan masyarakat ini dengan cara kesenian. Contohnya apa mas? Wayang mungkin wayang. Dulu, itu mas. Salah satunya itu dengan wayang kulit. Wayang kulit dan kalau di daerah Jawa Timur itu dikenal sebagai ledek. Kalau di Jawa wayang kulit, Jawa Timur ledek seperti itu. Untuk mengumpulkan masyarakat, dia menghibur juga untuk penghibur. Nah, ini strategi kecerdasan Sunan Kalijaga ini. Beliau membawa nilai-nilai Islam itu juga dalam kesenian. Jadi perlu dipahami ada versi banyak sih mas yang namanya pro kontra antara kesenian itu gimana toh? Banyak sekali beda bahkan sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang ada yang bilang Yun Somawan kesenian kayak itu katanya syirik lah. Kalau kita mengenal sejarah sebenarnya gini mas, yang saya tangkap di cerita Sunan Kalijaga ini dengan cara seperti itu beliau ini gampang menyebarkan agama Islam dengan cara mengumpulkan orang dengan istilahnya pancingan kesenian ini kan masyarakat jadi ngumpul tuh. Nah beliau berdakwah mengenalkan moral-moral baik, nilai-nilai Islam yang baik, akidah, akhlak dan tauhid. Kalau metodenya pakai cara yang frontal, cara yang keras, itu ini 90% bisa dikatakan kegagalan mungkin pada waktu itu ya. Iya, karena gini, kalau memakai cara yang keras itu loh. Masyarakat zaman dahulu itu kan belum mengenal yang namanya sumber daya manusia, Mas. Nggak ada itu yang dipakai tata kromonya, tata kramanya, ajaran tinggi leluhur. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara mengumpulkan masyarakat dengan cara pemancingan kesenian, wayang kulit, jadi masyarakat penasaran. Jadi lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam lewat perantara itu dengan kesenian, wayang kulit, ledek. Kalau di Wonosobo, kalau daerah kita tuh emblek ya mas ya. Keseniannya itu lah, tari topeng. Kalau di Jogja itu namanya jatilan mas. Kalau di tempat saya itu namanya Wuyu apa itu? Warok. Ya warok. Warokan. Wuyu. Sebenarnya
kesenian pun yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga dengan yang dipelajari kita saat ini tuh berbeda jauh, Mas. Mungkin udah banyak di Simpang. Kalau dulu kan Sunan Kalijaga itu kesenian itu untuk berdakwah. Iya. Tapi kalau zaman sekarang itu kesenian itu malah dibuat apa istilahnya, sedikit banyaknya jadi maksiat. Seakan-akan menceng dari Tidak sesuai ajaran Kanjeng Nabi sampai metodenya dari Jokowi semakin kesini kan terkontaminasi itu tadi, kayak sampean terkontaminasi radiasi nuklir gitu maksudnya. sejarahnya seperti itu. Maksudnya Islam Nusantara sendiri itu istilah atau gimana Mas? Ini banyak perdebatan ini yang perlu saya garis bawahi, Mas. Perlu teman-teman juga tahu. Ada istilah Islam Nusantara. Itu cuma istilah, Mas. Jadi bukan apa ya istilahnya, bukan aliran itu ya, bukan. Saya setuju. Islam Nusantara itu kalau ya Islam ada di Nusantara kita ini. Islam yang ada di Nusantara ini. Bukan ya. Terus aliran Islam Nusantara bukan. Seperti itu. Dan banyak insya Allah banyak pro kontranya seperti itu, Mas. Jadi yang belum memahami Islam Nusantara, mereka apa ya menganalisa sendiri kalau Islam Nusantara itu nanti sholatnya berbeda, puasanya berbeda, duga itu sesuai selera mereka itu. Jadi Islam Nusantara itu mah kalau masih pikiran kayak gitu. Jadi Islam Nusantara itu istilah, cuma istilah, Mas. Islam di Nusantara. Kita sholat ya sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita melakukan menjalankan ahli sunnah wal jamaah, tidak melenceng dari akidah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kan banyak. Wah, Islam Nusantara itu Islam ini nanti. Islam apa tuh? Islam Nusantara itu Islam aliran apa? Apa nanti ada kan pasti aliran. Ini lagi, Mas. Ada lagi yang salah persepsinya gini. Oh, Islam Nusantara itu ada yang sunnah-sunnahnya enggak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh ini, Mas. Ini yang perlu jenengan ketahui. Jadi gini. Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan sunnahnya yang diajarkan. Sunnahnya itu seperti apa aja dan apa saja sih kan gitu. Ini perlu digarisbawahi lagi. Kalau Islam Nusantara khususnya di Pulau Jawa ini jadi nyerempet-nyerempet masalah Islam ini ya, Mas ya. Itu perlu apa enggak usah ya kayaknya. Mungkin terlalu dalam ya. Sensitif juga. Intinya gini, buat teman-teman yang pengen tahu, jadi ada beberapa amalan-amalan seperti orang Jawa kayak puasa apa itu memang udah dari dulu seperti itu. Jadi tidak ada sambung rapatnya sama akidah Islam. Ya, yang mau saya sampaikan itu seperti itu, Mas. Jadi enggak orang-orang itu enggak salah persepsi menilai Islam Nusantara ini. Yo ada ajaran apa sih, padahal di Al-Quran nggak ada yang namanya iyalah secara kejuannya kayak gitu lah. Ini kesimpulan dari mereka itu. Ini cuma menggaris lurus saja. Itu cuma tradisi. Tidak ada ya sambung-sambungnya sama akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi. Cukup berarti, Mas. Ya. Saya menyimpulkan buat ini sesuai dengan tulis. Jadi gini, sesuai judul ya, Islam Nusantara. Ini Islam Nusantara ini adalah Islam yang khas. Islam Nusantara yang khas itu jika dipandang dari sudut pandang epistemologi, teori pengetahuan, adalah absah. Sebab Islam Nusantara adalah Islam yang secara substansi sebagaimana yang ada di Arab, di mana Al-Quran dan Nabi yang diberi Al-Quran diutus di sana. Nah, yang telah mengalami sebuah proses dialektika aktif nih garis bawahi antara agama dengan budaya dan tradisi masyarakat yang eksistensinya tidak terlepas dalam ruang dan waktu tertentu. Dialektika antar agama yang memiliki nilai moral dan universal dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia ini tersebutlah membentuk Islam yang khas ala Indonesia yang biasa disebut Islam Nusantara. Perlu dicatat baik-baik ini yang saya sampaikan tadi biar tidak ada salah persepsi, biar tidak ada persepsi ngawur yang memaknainya dengan dugaan, dengan
ya intinya itulah dengan dugaan-dugaan yang dugaan sendiri ya. Dugaan sendiri sesuai selera sendiri tanpa dasar itu jangan sampai. Itu karena berpotensi memecah belah itu malah perdebatkan padahal yang diperdebatkan itu aslinya padahal sama, cuma ini mengartikan istilah itunya yang keliru gitu Mas. Ya kesimpulannya itu kalau dari diskusi kita kali ini Mas Danu bisa tambahkan mungkin. Jadi mungkin pesan-pesannya buat kaula muda atau generasi muda, kita harus banyak belajar sejarah. Jangan cuma mengunggul-unggulkan apa sih budaya-budaya yang kayak gitu-gitulah, budaya barat, budaya apa. Itu bukan budaya kita. Boleh kalian mempelajari, boleh kalian mengikuti, tapi jangan meninggalkan budaya kita sendiri. Prioritaskanlah budaya kita sendiri. Kalian orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya. Wong Jawa jangan ngasih hilang Jawa nih, itu istilahnya di Jawa seperti itu ya Mas. Nah, ini sejarah juga penting buat kita nantinya. Kalau kita kan pasti akan tua nih, pasti ada keturunan kita, anak cucu kita. Nah, setidaknya kalau kalian tahu sejarah, kita semua tahu sejarah, nanti yang bakal menceritakan ini semua sejarah ini, ya kita sendiri menceritakan ke anak cucu kita sendiri. Kita yang iya. Masa ditanya, Pak, sejarahnya itu Islam gimana Pak? Bapak orang ngerti ya, Bapak nggak tahu dulu Bapak TikTokan itu joget-joget gitu, jangan sampai kan itu memalukan itu. Nah, TikTokan boleh silakan, tapi prioritaskanlah sejarah yang ada di Nusantara ini, khususnya kalau orang Jawa di Jawa. Wah, ya Mas ya, itu ya Mas ya. Benar. Nah, jadi mungkin kesimpulannya seperti itu untuk video kali ini, sedikit banyak menambah ilmu, menambah edukasi, wawasan, kita saling berbagi ilmu, saling sharing aja lah. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini ya. Terus ada lagi nggak? Ya, untuk teman-teman semua, terima kasih yang telah nonton video ini. Kemudian kalau misal teman-teman punya ide kita harus bahas apa di next video, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan nyalakan lonceng itu yang utama, teng gitu. Ya, kami bertiga pamit. Makasih banget loh Mas Didi sudah menyempatkan diri datang ke sini. Mas Danu juga terima kasih. Kami bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video yang berikutnya.